Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikianlah dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah baju kesayangan kita ketumpahan sirup merah atau tinta? Refleks pertama kita adalah langsung mencucinya. Kita menggosoknya dengan sabun, merendamnya dengan pemutih pakaian, tetapi terkadang noda itu tetap tinggal, meninggalkan bekas samar yang merusak keindahan baju tersebut. Dalam kehidupan rohani dan psikologis kita, semua membawa noda kirmizi seperti itu. Noda itu bernama rasa bersalah, kegagalan masa lalu, kecanduan yang sulit dilepaskan, atau kepahitan. Zaman sekarang, banyak orang mencoba menghapus noda ini dengan cara mereka sendiri. Yang pertama, bekerja terlalu keras demi pembuktian diri. Yang kedua, mencari pelarian lewat kesenangan instan. Yang ketiga, bahkan mencoba mengompensasinya dengan aktivitas keagamaan yang super sibuk. Persis seperti bangsa Israel dalam Yesaya 1 yang mengira tumpukan korban persembahan bisa menutupi hati mereka yang menjauh dari Tuhan. Maka, apa yang menjadi hasilnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Gagal. Noda itu tetap melekat di hati kita. Maka, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Tuhan mengetahui keterbatasan kita melalui Nabi Yesaya. Dia menawarkan solusi yang benar-benar radikal melalui dua langkah. Yang pertama, hadapi, jangan sembunyi. Itulah yang disebut dengan marilah, baiklah kita berperkara. Kata perkara di sini adalah undangan untuk jujur. Yang mana secara praktis bagi kita saat ini adalah berhenti memakai topeng rohani. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa dengan apa adanya. Akui kegagalan kita. Sebutkan dosa kita secara spesifik dan bawa rasa bersalah itu ke hadiratnya. Maka di sini kita perlu membuka diri, datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Yang kedua, terima pertukaran yang ajaib, yaitu menjadi putih seperti salju. Tuhan tidak berkata, pergi dan bersihkan dirimu dulu, baru datang padaku. Dia tidak berkata bahwa dia yang akan mengubah warna merah kirmizi yang permanen itu menjadi putih seperti salju. Ini adalah aplikasi tentang iman dan anugerah. Kita harus belajar menerima pengampunan dari Tuhan. Dan yang sering kali paling sulit, memaafkan diri kita sendiri. Ketika Kristus mati di salib,
Darahnya yang merah itu justru menjadi pembersih total yang membuat lembaran hidup kita kembali putih bersih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, apa noda merah yang masih sering menghantui pikiran kita? Apakah itu penyesalan masa lalu, kegagalan dalam keluarga, atau dosa tersembunyi? Maka jawablah undangan Tuhan hari ini. Duduklah di meja perkaranya. Serahkan noda itu dan melangkahlah keluar dan dengan kebebasan sebagai orang yang telah dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh anugerahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu memberikan kami sukacita. Meskipun kami melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, tetapi Engkau adalah Allah yang selalu memberikan anugerah pengampunan. Sehingga ketika warna dosa kami seperti krimizi, akan putih seperti salju. Meskipun dosa kami seperti kain kesumbah, tapi Engkau akan membersihkannya seperti bulu domba. Karena itu Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberkati setiap kehidupan dan aktivitas kami, baik di keluarga kami, di tempat kerja kami, dan di lingkungan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.